Ini Piala Asia ini ajang tertinggi di level Asia, jadi nggak bisa. Sayang kalau kita main-main di sini. Banyak pemain yang akan jadi sorotan dunia, banyak pemain yang akan jadi sorotan Asia. Ini bisa abroad, banyak banget bisa main di luar negeri dengan lo tampil di Piala Asia ini, dan nama Indonesia pun sangat bisa terangkat. Jadi kalau kita udah masuk ke sana, jangan malu-maluin, jangan bikin malu. Kasih full power, kasih kekuatan penuh. Gua harapannya seperti itu. Oke. Hari ini guys, di bawah kendalian Alphonse Sinteyong, timnas Indonesia terus berjuang untuk meraih prestasi di tingkat internasional. Latihan keras dan semangat perjuangan tetap menjadi fondasi dari perjalanan mereka. Jadi para pemain ini kan, dan Sinteyong sendirilah bekerja keras sebenarnya mengangkat nama Indonesia di kancah peringkat antarabangsa, dan harapan seluruh rakyat Indonesia sebenarnya inginkan timnas ini di tingkat tinggi lagi levelnya. Jadi Bapak Erick Thohir juga membantu dari segi mencari sponsor dan menyediakan fasilitas yang baik, serta hubungan Bapak Erick Thohir ini yang baik dengan peringkat-peringkat antarabangsa seperti Presiden FIFA dan manajer-manajer klub luar negeri. Kolaborasi ini amat penting untuk membawa bakat-bakat anak muda ini kemungkinan terpilih bermain di klub luar negeri melalui Bapak Erick Thohir tadi. Jadi kombinasi pelatih, pengurusan ketua umum PSSI Bapak Erick Thohir dan juga Presiden Indonesia, itu kombinasi yang paling mantap setakat ini dengan kemajuan timnas Indonesia pada saat ini. Jadi kita harapkan yang terbaik teman-teman bagi timnas Indonesia senior dan juga U23, dan tentunya ya jangan lupa dalam waktu dekat ini ada pertandingan babak kualifikasi untuk ke Piala Dunia loh. Itu juga penting bagi Coach Sintayong. Nah, artinya apa? Nah, ini kalau sekarang yang memulai pertandingan-pertandingan babak kualifikasi untuk ke Piala Dunia ini adalah Coach Sintayong, nanti seandainya nggak lanjut melatih timnas Indonesia, siapa ini pelatihnya? Seharusnya mulai sekarang, kalau memang agak ragu-ragu nih dari PSSI ya, sekarang ini sudah harus ada calon. Kalau nggak, ya sudah harus ada diskusi dengan Coach Sintayong maunya seperti apa. Jangan sampai nanti in the last minute nggak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena proses ini masih berjalan, ini belum selesai proses ini. Progresnya sudah kelihatan, tapi seperti yang tadi saya katakan, kalau menurut hemat saya, progresnya baru 40% teman-teman. Masih punya potensi yang besar timnas Indonesia. Bukan cuma kita ingin timnas Indonesia itu tembus ke level Asia, tapi juga harus bersaing di sana. Nah, untuk bisa bersaing di sana, tentu proses ini harus dijalankan secara full. Baru nanti kelihatan matangnya. Ini sekarang ini masih setengah matang. Kita lihat dari penampilan, itu ada hal yang berbeda dan menggairahkan untuk ditunggu gitu ya. Oke. Sejak Sintayong megang, ingat nggak Piala AFF ya, itu di Singapura. Kan kita nunggu-nunggu, ini kejutan apa lagi nih? Formasinya kadang-kadang berbeda. Line up berbeda. Tiba-tiba gaya bermain berbeda. Iya. Ini era sepak bola yang kita tunggu tuh selalu ada kejutannya, ini era Sintayong. Dan kalau kita menunggu hasilnya, ya sabarlah, karena sepertinya ya, kalau menurut gue ya, Sintayong tuh targetnya di sini nih, bukan yang ini nih. Yang ini biar orang lain yang ngambil. Dia adalah membentuk untuk menaikkan kelas bahwa target Indonesia bukan lagi Asia Tenggara. Apa tuh? Asia dong. Asia. Harus sudah berani berbicara di Asia. Entah itu kita ngomong juara atau penampilan yang baik sampai semifinal aja. Kapan terakhir kita melihat tim nasional kita berbicara di level Asia semifinal? Lama banget. Ya betul, yang U23 menurut saya sih ini tim yang lengkap lah. Saya nggak bilang sempurna, tapi tim yang punya potensi, punya kualitas secara individu maupun overall kedalamannya cukup baik saat semua hadir gitu loh. Jadi tapi kalau emas, saya agak nggak berani itu bilang generasi emas gitu loh. Tapi bahwa ini tim yang menjanjikan, punya prospek, oke. Ya kita lihat aja hasilnya, 3 tim dibawa lolos ke Piala Asia, itu luar biasa. Kalau mikir juara, jangan berpikir juara dulu lah. Kecuali kita nih Vietnam atau Thailand. Kalau Vietnam, Thailand, ya udah pasti mereka targetkan menjadi juara Piala AFF karena memang levelnya sudah di atas. Kita kan belum, kita tuh lagi beranjak, lagi menaiki, lagi mendaki untuk mencapai level seperti apa yang pernah dilakukan oleh Vietnam dan Thailand. Jika sudah mencapai level yang sama dengan Thailand dan Vietnam, baru kita menuntut pelatih itu untuk menjadi juara. Siapapun pelatihnya. Karena kita belum sampai ke level itu. Jadi buat gua, apa yang dilakukan oleh Sintayong sangat berhasil di Indonesia. Oke, terus kalau melihat ini Pak, melihat hasil ini dari meski belum ada piala bagi Sintayong, bagaimana menurut Bang Wes? Apakah ini perlu diperpanjang Sintayong?
Setidaknya sampai 2026 atau 2027 lah. Kalau ada uang, abang sayang kan. Nah, kalau ada kinerja yang baik antara PSSI dan Kemenpora, Sintayong diperpanjang. Oh gitu. Oh, masalah uang. Saya Kira-kira. pikir dengan gajinya yang besar, meskipun di bawah Luis Mia, ini juga kendala karena PSSI kan kemarin nutup utang cukup banyak. Wow. Tapi kalau sebagai pengamat, PI-nya diperpanjang atau enggak? Panjang dong. Perpanjang ya. Karena tentunya ini Ada proses yang bagus ya. Proses ini nggak bisa kita tutup mata begitu saja. Jadi jangan hanya melihat result jangka pendek, coba lihat result jangka menengah, jangka panjang. Kalau misalkan targetnya juara AFF, tapi yang Asia ini dilepas, apa kita cukup puas? Target kita hanya AFF. Negara Indonesia sebesar ini targetnya ke AFF. Sintayong baru saja membawa timnas Indonesia U23 melaju ke putaran final Piala Asia U23 2024. Kemampuan juru taktik asal Korea Selatan itu pun dipuji pecinta sepak bola tanah air. Di tengah kabar bahagia timnas Indonesia pertama melaju ke Piala Asia U23 2024, muncul pula informasi bahwa timnas Korea Selatan kembali incar Sintayong untuk melatih di kampung halamannya. Isu tersebut membuat publik Indonesia ribut. Mereka ramai-ramai meminta Ketum PSSI, Erick Thohir, untuk segera mengambil langkah cepat demi mengamankan Sintayong tetap melatih timnas Indonesia. Para pecinta sepak bola Indonesia sontak mengapresiasi prestasi dan kualitas Sintayong. Ia dinilai telah membawa banyak perubahan bagi sepak bola Indonesia. Netizen menggeruduk akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Banyak dari mereka yang meminta kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia segera diperpanjang. Udah gak usah nunggu lagi perpanjang kontrak STY, keburu dilirik timnas lain, tulis akun @harmalendra mengomentari unggahan Instagram Erick Thohir, dikutip dari moods.suara.com, Kamis tanggal 14 September tahun 2023. Netizen lain menyebut supporter Korea Selatan mendesak pelatih mereka turun dan mereka merindukan kepelatihan Sintayong. Perpanjang kontrak STY Pak, karena para supporter Korsel sedang meminta Jurgen KLISMEN turun dari pelatih Korsel, dan mereka para supporter Korsel merindukan STY, jadi perpanjang kontrak STY Pak, amankan STY sebelum Korsel memanggil STY, timpal akun @yogaparmalat. Erick Thohir selaku Ketua PSSI juga diminta untuk memberi bonus dan liburan khusus kepada tim pelatih usai timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia 2024. JGN lupa bonusnya Pak dan kasih libur para coach terutama yang dokter Korea utek pulang sejenak bertemu keluarga BLN depan set padat jadwalnya, timpal akun @hadri_03. Perpanjangan kontrak Stipa sebelum netizen Korea minta coach Sti balik kampung buat latih timnas Korea, tandas akun @imamudarifki. Indonesia berada di grup K pada gelaran kualifikasi Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda ini diuntungkan dengan menjadi tuan rumah di fase grup, setidaknya dukungan dari supporter membuat lawan membutuhkan adaptasi. Hal ini membuat pemain memiliki semangat lebih selama pertandingan. Skuad Garuda dipimpin langsung oleh Coach Sintayong dan hampir seluruh pemainnya sudah menjadi andalan di timnas senior. Tentunya dengan skuad merah tersebut, ada harapan besar timnas U23 akan tembus ke putaran final Piala Asia yang akan diselenggarakan di Qatar tahun depan. Namun, dalam penyelenggaraannya, Coach Sintayong harus bisa membagi waktu karena timnas senior juga memiliki agenda pertandingan friendly match dengan Turkmenistan yang diselenggarakan di Surabaya sehingga ia harus bolak-balik Surabaya-Solo. Masih ada saja yang sirik, iri dan dengki kepada beliau yang sudah berjuang sedemikian rupa untuk skuad Garuda. Setelah menggaung-gaungkan pentingnya Piala AFF, kini mereka sudah mulai mencari-cari kesalahan Sintayong, ujar keterangan yang ada pada video tersebut. Timnas Indonesia berhasil menyempurnakan poin di grup K dan berhasil lolos dengan predikat juara grup. Tentu ini adalah sejarah bagi timnas Indonesia U23 yang untuk pertama kalinya akan bermain di Piala Asia dan yang paling penting hanya pelatih Sintayong yang mampu membawa timnas U20 dan timnas U23 dan timnas senior sekaligus mendapatkan tiket ke ajang tertinggi AFC. Beruntung sekali Sintayong tetap fokus meski banyak sekali yang tidak suka dengan gaya kepelatihannya. Buktinya ia baru saja berhasil menaikkan peringkat timnas Indonesia ke urutan 146 setelah menang atas Turkmenistan dengan skor 2-0, ujar keterangan lebih lanjut dari video tersebut. Kalau menurut gue perpanjang si Sintayong ini, kita lihat stamina pemain terus karakter dari permainan Indonesia itu udah lebih baik lah,
Sintayong wajib dipertahankan, ujar salah satu supporter sepak bola yang diwawancarai dikutip dari video tersebut. Video berdurasi sekitar 8 menit yang diunggah oleh @coach_John ini pun ramai mendapat komentar dan tanggapan dari para netizen. "Tenang Pak STY, kami melihat dan mendukung apa yang telah Bapak lakukan untuk timnas," ujar seorang netizen dengan nama akun @uyu.